Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan tetap semangat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi, yaitu di materi yang pertama tentang ruang lingkup biologi. Nah, tujuan dalam pembelajaran biologi ini nanti diharapkan setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri sains. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Yang ketiga, menganalisis cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Dan yang terakhir, setelah mempelajari ruang lingkup biologi, maka diharapkan kalian menyadari manfaat mempelajari biologi bagi diri sendiri dan lingkungan serta masa depan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan dalam ruang lingkup biologi ini. Kita akan belajar apa saja yang ada di ruang lingkup biologi. Kemudian yang kedua, objek dan persoalan biologi. Kemudian yang ketiga, metode ilmiah. Kemudian evaluasi, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana tentang kecelakaan kerja ya. Jadi bagaimana kita melakukan penelitian menggunakan metode ilmiah, langkah-langkah ilmiah dengan memperhatikan keselamatan kerja ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan supaya kita bekerja di laboratorium atau di lapangan aman ya, bebas dari kecelakaan kerja. Yang pertama kita bahas tentang ruang lingkup biologi. Jadi biologi itu dari kata bios yang artinya makhluk hidup atau hidup ya, kemudian logos artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian biologi itu dikatakan sebagai ilmu ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai ilmu? Contohnya saja misalnya kita bisa mendapatkan jenis-jenis tanaman unggul saat ini di bidang pangan ya. Jadi manusia saat ini sangat mudah mendapatkan tanaman unggul seperti padi, kacang, jagung. Nah, tentunya untuk mendapatkan tanaman unggul ini tidak begitu saja diperoleh tiba-tiba seperti itu, tetapi perlu adanya sebuah proses yang namanya pengembangan ya, yang awalnya tadinya tanaman itu tidak unggul. Contohnya misalnya kalau padi ya misalnya tidak enak, kemudian rasanya kurang memuaskan ya. Kemudian kalau misalnya buah-buahan terasa kecut, ada bijinya. Nah, ini tentunya manusia itu kan selalu merasa tidak puas ya, selalu ingin sesuatu yang enak, yang mudah, dan bisa diperoleh dengan cara yang efektif, efisien, cepat, tapi berbuah banyak. Nah, tentunya ini melalui sebuah proses yang sangat panjang, tidak begitu saja diperoleh dengan mudah ya, tetapi melalui sebuah proses yang namanya proses penelitian seperti itu. Contoh lagi misalnya zaman dulu itu ada yang namanya teknik bedah tradisional. Nah, kalian bisa lihat di sini
Zaman dulu para dokter melakukan pembedahan dengan cara manual ya. Tetapi di teknik bedah modern, ini contohnya di laparoskopi, jadi cukup menggunakan alat, kemudian ada kamera yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh manusia, sehingga kamera ini akan menangkap organ-organ yang ada di dalam tubuh ini. Nah, sehingga proses operasi itu tidak perlu membutuhkan banyak orang ya, sehingga sekarang cukup dengan beberapa dokter saja. Nah, contoh lagi yaitu perkembangan teknologi ya. Kalau tidak hanya di bidang biologi, ternyata perkembangan teknologi itu juga sangat pesat. Contohnya perkembangan pesawat ya, seperti ini. Kemudian apakah kalian itu juga bisa mengetahui korban yang memang tubuhnya hancur seperti ini ya? Tetapi dengan perkembangan ilmu biologi, tubuh hancur seperti ini bisa diidentifikasi ya. Ini merupakan, atau korban yang meninggal ini siapa ya. Jadi bisa diketahui dengan namanya tes DNA seperti itu. Nah, proses untuk mendapatkan semua itu tentunya menggunakan cara-cara ilmiah, yaitu melalui proses ilmiah atau metode ilmiah ya. Nah, yang kita pelajari di dalam ruang lingkup biologi ini tentunya makhluk hidup ya. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Kalian tentunya sudah tahu ya, ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya ada satu, makhluk hidup itu pasti tersusun oleh sel, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, melakukan proses metabolisme. Kemudian yang keempat, memberikan respon terhadap rangsang. Yang kelima, melakukan reproduksi. Dan yang keenam, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, pada hakikatnya manusia itu selalu ingin tahu ya, selalu ingin tahu dengan cara mencari tahu, menyelesaikan persoalannya juga ya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara ilmiah ya, cara ilmiah seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana sih ilmu itu berkembang ya. Nah, yang pertama dulu kita akan belajar mengenai pengertian sains. Nah, biologi itu kan termasuk bagian dari sains ya. Sains itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu scientia, yang berarti pengetahuan ya. Jadi berdasarkan pendapat beberapa ahli, muncul berbagai macam pandangan tentang sains, antara lain sebagai berikut ya. Jadi sains itu dipandang sebagai faktor pengembangan produksi. Artinya bertolak dari penguasaan sains, manusia itu dapat mengembangkan berbagai macam produk yang berhubungan erat dengan kesejahteraan hidupnya. Contohnya tadi kalian bisa lihat bahwa manusia itu menciptakan pesawat, kemudian bisa mengetahui juga korban yang sudah hancur, kemudian bisa menciptakan produk bibit unggul. Nah, itu merupakan juga sains untuk pengembangan produksi. Nah, yang kedua, sains itu dipandang sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan dan sikap. Artinya dengan memahami sains, itu manusia akan merasa aman, nyaman, dan penuh percaya diri dalam mengelola alam seisinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Contoh yang ketiga, jadi sains itu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan. Artinya proses pembentukan sains itu berawal dari perpaduan antara berbagai pengetahuan manusia tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam
di sekitarnya. Kemudian pendapat yang keempat, sense itu dipandang sebagai suatu metode. Artinya, sense merupakan suatu cara khusus berupa seperangkat aturan untuk memecahkan masalah dalam rangka memahami alam seisinya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, jadi pengertian sense menurut para ahli itu seperti itu, ya. Jadi secara umum sense itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang dibentuk secara kreatif, sistematis melalui proses observasi yang berlangsung secara terus-menerus, ya. Jadi sains itu sendiri nanti merupakan kumpulan dari konsep, prinsip, hukum, teori yang berhubungan erat dengan alam semesta. Apa saja persoalan yang dikaji dalam ilmu biologi, ya. Jadi biologi sains sebagai proses inquiry tentang sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman dan keseragaman, genetika dan kelangsungan hidup, organisme dan lingkungan, kemudian perilaku, struktur dan fungsi, regulasi dan homeostasis. Jadi itu ya. Ada juga berdasarkan tema persoalan biologi, maka akan muncul ilmu-ilmu baru, ya. Jadi biologi itu kan bagian dari sains yang selalu berkembang. Berkembang apanya? Ilmu pengetahuan, kajiannya juga akan selalu berkembang. Tergantung apa? Tergantung persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti saat ini kan kita juga sedang mengalami yang namanya kejadian berupa persoalan, ada wabah virus corona. Nah, ini tentunya akan berkaitan dengan makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara penularannya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana persebarannya, kemudian bagaimana mengatasi supaya persebarannya tidak banyak. Nah, ini akan muncul kajian-kajian ilmu yang baru, ya. Sehingga biologi itu lahir dan berkembang dengan pesat melalui pengamatan dan eksperimen. Berdasarkan sifat-sifat ilmuwan yang tekun, kemudian disiplin, ulet, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan dengan melalui kegiatan penelitian, ya. Sehingga objek kajian biologi itu tentunya akan semakin luas dan mendalam, ya. Dari hasil kajian yang luas dan mendalam inilah muncullah cabang-cabang ilmu biologi yang baru, ya, seperti itu. Sehingga para ilmuwan itu biasanya akan menjadi terspesialisasi gitu, ya. Jadi tidak secara umum, tapi mereka akan fokus ke bidang-bidang tertentu untuk mempermudah mempelajari, seperti itu, ya. Cabang-cabang ilmu biologi itu sangat banyak, ya. Ada banyak sekali, nanti kalian bisa cari di literatur. Yang di sini ada ekologi, mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, kemudian embriologi tentang perkembangan embrio, entomologi tentang serangga, evolusi tentang perubahan struktur makhluk hidup secara perlahan-lahan, kemudian epidemiologi tentang penularan penyakit, eugenetika yang mempelajari pewarisan sifat, kemudian ada endokrinologi tentang hormon, enzimologi tentang enzim, fisiologi tentang fungsi kerja organ tubuh, fisioterapi tentang pengobatan terhadap penderita yang mengalami kelumpuhan dan gangguan otot,
farmakologi dan lain-lain. Ini jadi nanti kalian bisa baca sendiri, ada banyak sekali kajiannya ya, seperti itu. Ada virologi yang mempelajari tentang virus ya, seperti itu. Parasitologi yang mempelajari tentang makhluk parasit, sanitasi, tentang kesehatan lingkungan, dan tentunya dalam menyelesaikan persoalan itu tidak akan lepas dari cabang-cabang ilmu biologi ini, sehingga diperlukan banyak cabang ilmu biologi dalam menyelesaikan suatu kasus permasalahan, seperti itu. Selanjutnya, biologi itu tentunya memiliki keterkaitan dengan ilmu yang lain, jadi tidak bisa dalam menyelesaikan persoalan atau dalam mempelajari biologi itu pasti juga diperlukan ilmu yang lain. Misalnya juga biologi dengan ilmu fisika, biologi dengan ilmu kimia, atau biologi dengan ilmu-ilmu terapan yang lain. Kemudian kalian juga akan tahu bagaimana sih manfaat mempelajari biologi ya. Kemudian bagaimana sih contoh dampak negatif yang ditimbulkan akibat berkembangnya ilmu biologi. Kemudian apa peran iptek dalam perkembangan biologi. Nah, ini tentunya kita harus tahu ya. Kedudukan dan keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain, biologi dengan fisika. Itu contohnya pada peristiwa difusi osmosis ya. Difusi osmosis itu apa? Ini nanti bisa dipelajari terkait dengan ilmu fisika juga. Misalnya terjadinya pergerakan larutan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, peristiwa difusi osmosis, nah ini membutuhkan prinsip fisika. Kemudian biologi dengan kimia, misalnya mempelajari produksi fungsi hormon. Kemudian biologi dengan ilmu yang lain, misalnya dengan ilmu kedokteran ya. Kemudian untuk peran biologi dalam kehidupan, dampak positifnya apa? Manusia itu sadar terhadap hidup dan kehidupan dalam lingkungan. Semakin sadar, oh ternyata alam semesta ini memberikan manfaat bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kemudian diciptakan bibit unggul yang ramah lingkungan ya, sehingga tidak merugikan manusia itu sendiri. Pemanfaatan mikroorganisme dalam segala bidang ya, contohnya dalam produk makanan, minuman. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk manusia. Kemudian mencegah maupun mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh suatu organisme ya, dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya penemuan bibit unggul itu meningkatkan hasil pertanian dan berkembangnya mikrobiologi, membantu dalam proses pembuatan berbagai produk industri ya. Kemudian untuk dampak negatifnya itu mengeksploitasi SDA dengan sembarangan, menggunakan bibit unggul dan pestisida. Nah, ini akan berdampak pada biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Kemudian penggunaan senjata biologi yang mematikan itu juga akan merusak lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, sehingga kemajuan biologi ini tentunya harus diimbangi oleh keimanan dan ketakwaan kita, sehingga pemanfaatannya itu lebih optimal dan meminimalkan dampak negatif yang ada, sehingga kita harus bijak dalam